Kasus narkoba yang berulang kali menjerat Ahmad Zoni telah menjadi sorotan publik, menempatkan sang aktor dalam posisi sulit di mata hukum dan masyarakat. Dalam upayanya yang gigih untuk mendapatkan kebebasan atau setidaknya keringanan hukuman, Ahmad Zoni dan tim kuasa hukumnya telah menerapkan serangkaian strategi utama, baik dalam koridor persidangan formal maupun melalui pembentukan opini publik. Berikut 5 strategi Ahmad Zoni menuntut kebebasan dari jerat narkoba, versi Cumi Top 5. Dalam upaya terbarunya untuk membebaskan diri dari jerat kasus narkoba yang berulang kali menimpanya, aktor Ahmad Zoni, melalui tim kuasa hukumnya, melancarkan serangan balik di awal persidangan dengan mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Strategi ini secara spesifik menargetkan kelemahan formal dan ketidakjelasan hukum atau obskur libel dalam surat dakwaan. Strategi eksepsi ini adalah langkah awal yang krusial. Jika berhasil, hal itu akan menjadi kemenangan taktis pertama yang signifikan bagi Ahmad Zoni dalam menuntut ketidakjelasan hukum yang ia yakini ada dalam berkas dakwaan. Namun di balik jeruji, Ahmad Zoni menyatakan keinginannya yang kuat untuk berkontribusi langsung pada pembelaan dirinya. Sayangnya, harapan untuk menyusun nota keberatan atau setidaknya catatan pribadi yang mendalam harus terbentur kendala fasilitas tahanan. Eksepsi itu kan ada 2, ada yang dibuat oleh pengacara dan kemudian ada juga yang dibuat Ahmad. Kemudian untuk dia ini tidak bisa dibuat karena ya satu dia sebenarnya udah siap tapi kan nggak ada kebutuhan kertas nggak dikasih, pulpen nggak dikasih, dan komunikasi dengan kita kan juga nggak dikasih akses kan, otomatis tuh gagal lah dia membuat eksepsi itu. Dan masih dikasih kesempatan minggu depan oleh hakim. Minggu depan ya hari Kamis ke Kamis, tanggal berapa itu ya? 13 apa bagaimana? Ahmad Zoni dan tim kuasa hukumnya menerapkan strategi kritis di awal persidangan, yaitu desakan keras untuk menolak sidang secara daring atau online dan menuntut pelaksanaan sidang secara tatap muka atau offline. Langkah ini bukan sekedar permintaan administrasi, melainkan sebuah manuver strategis yang bertujuan ganda, memastikan pembelaan maksimal dan menjamin transparansi proses hukum. Dengan mendesakkan sidang offline, Ahmad Zoni dan timnya secara strategis berusaha mengklaim kembali kontrol atas proses hukum, menuntut lingkungan yang memungkinkan dirinya membela diri secara optimal, dan memastikan bahwa seluruh proses persidangan berjalan dengan keterbukaan yang maksimal. Nah, memang satu-satunya memang itu sidang harus offline. Ya selanjutnya harus offline lah. Itu tetap kita perjuangkan selalu di persidangan. Nah sampai sekarang belum dikabulkan, tapi kalau dari gambaran hakim saya yakin juga bisa dikabulkan. Karena apa? Karena hakim juga dari bicaranya kan sudah mengatakan ya minimal pembuktian nanti dia menginginkan Ahmad itu memang harus memberi keterangan di persidangan. Itu inginnya hakim kan gitu. Memang kalau online itu banyak kerugian-kerugian yang dialami oleh terdakwa untuk pembelaan dirinya karena dia nggak bebas komunikasi dengan pengacaranya kan. Malah Ahmad bilang kalau memang gini hukum ngapain lagi apa disidang-sidangkan aja saya katanya. Ya itu dia ada di telepon ngomong gitu sama saya. Itu apa lagi sidang? Ya kan? Ya kalau toh pun sebelum keputusan pun belum diputuskan ya belum ada persidangan aja baru dimulai kan udah ada tindakan-tindakan yang tidak memberikan hak asasinya. Ya baguslah. Kalau kita berpendapat ngapain lagi ada hukum kalau tidak diberikan hak-hak dia, lebih bagus ya hukum tembak. Udah kalau memang ada rencana untuk itu kan gitu. Di balik jeruji,
upaya Ammar Zoni untuk mendapatkan kebebasan dan keringanan hukuman tidak berhenti pada persidangan saja, melainkan berlanjut pada pengajuan hak-hak narapidana, yaitu remisi atau potongan masa tahanan dan pembebasan bersyarat. Strategi ini adalah kunci untuk mengurangi masa hukumannya secara signifikan dan kembali ke masyarakat lebih cepat. Namun tampaknya, strategi Ammar Zoni untuk mengejar kebebasan melalui jalur remisi dan pembebasan bersyarat saat ini berada di persimpangan jalan, bergantung pada hasil putusan kasus terbarunya yang mengancam hukuman yang jauh lebih berat. Agustus kan pernah ke sana, jenguk Ammar di sana ya. Nah, mempertanyakan juga hak-hak dia sebelum 17 itu. Kan saya ke sana mempertanyakan hak dia tentang remisi dasawarsa, remisi 17 Agustus, remisi Idul Fitri. Ya kan dapat jawaban saya itu kan haknya Ammar ini memang dia waktu itu ada catatan di register F namanya bahwa dia ada pelanggaran disiplin. Nah, di pelanggaran disiplin itu dia kena sanksi 2 bulan. Nah, nanti Januari 2026 nah dia akan mendapatkan hak-haknya kembali. Nah, itu saya yakin ya Januari itu dia udah bisa diajukan asimilasi sesuai dengan hak dia. Nah, otomatis kan kalau dikabulkan itu kan dia udah bisa keluar Januari 2026. Setelah menghadapi berbagai kendala dalam proses hukum, mulai dari keterbatasan fasilitas di rutan, hambatan komunikasi saat sidang daring, hingga sanksi pemindahan ke lapas berkeamanan tinggi, Ammar Zoni dan tim kuasa hukumnya mengambil langkah strategis baru yang signifikan, meminta perlindungan dan intervensi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Langkah strategis menuju Komnas HAM ini menunjukkan keseriusan Ammar Zoni untuk menggunakan segala upaya hukum dan non-hukum yang tersedia demi mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses persidangan yang berulang kali menjeratnya. Kita minta juga ke Komnas HAM, ya kan, yang Kementerian HAM juga turun tangan lah, dicek ke sana. Bagaimana, apakah udah standar HAM apa belum, apa yang dilakukan di high risk ini, kan gitu. Ya kalau one man one cell itu wajar-wajar aja, tapi perlakuan yang dirantai, itu kan sangat keterlaluan itu. Menurut saya itu udah ada indikasi pelanggaran HAM itu. Ya itu kan udah saya tugas-tugas itu yang Ibu dokter sama Ibu Titi, ibu angkatnya itu. Jadi saya fokus di hukumnya dan di keluarga Adit emang pasti ke Komnas HAM, mereka akan ke Komnas HAM juga, kemudian juga ke Kementerian Hukum dan HAM, ya mungkin ke Menteri Imapas juga. Setelah melalui berbagai upaya hukum di pengadilan mulai dari mengajukan eksepsi, menuntut sidang tatap muka, hingga meminta perlindungan Komnas HAM, Ammar Zoni mengambil langkah pamungkas dan paling personal dalam upayanya mencari keadilan dan keringanan hukuman, yakni menyampaikan surat permohonan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tampaknya langkah ini adalah strategi jalur akhir yang didasari oleh perasaan telah menemui jalan buntu dalam proses peradilan formal dan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan intervensi dari otoritas tertinggi negara. Nah, kemungkinan juga kalau bersurat ke Presiden, mereka udah bersurat, dan beberapa instansi juga ya yang menyangkut dengan institusi itu mereka udah laksanakan itu. Ya tentu dia sporting, dia bergerak juga kan. Kita tim kan bagi-bagi, keluarga bergerak lah sesuai dengan hak dia, mendatangi kementerian, melapor, bikin pengaduan ke Presiden, ya kemana-mana lah, ya sesuai dengan perjuangan dia. Kalau saya kan fokus di masalah hukumnya aja, ya mungkin undangan media kan gitu.
lebih saya berikan ke mereka. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.